Mudah-mudahan positifnya indeks di Bursa Wall Street Futures ini Ya. bisa membuat IHSG kita mengekor pada perdagangan esok. Tapi kita belum selesai ya perdagangan hari ini ya, masih ada 1 jam lagi. Masih ada beberapa hal yang bisa kita soroti, mungkin kita mulai dari IHSG-nya dulu, Rian, ini seperti apa? Betul sekali Maria, kalau kita lihat ini ya, mengawali pekan ini dengan pelemahan kemarin IHSG ini berhasil naik cukup tinggi di sesi pertama untuk hari ini, Selasa 28 Mei. Dan kalau kita lihat sebelumnya di sesi pertama ditutup di 7.200-an, saat ini pun juga mengalami peningkatan di 1,46% terapresiasi. Dan memang ada beberapa sentimen-sentimen yang menjadi penggerak bagi IHSG. Kita akan lihat dulu untuk dalam negeri, salah satunya adalah yang menjadi headline kita yang pertama, yakni adalah LPS. LPS, di mana lembaga penjamin simpanan LPS ini mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di Bank Umum Simpanan sebesar 4,25%, lalu juga Bank Umum Simpanan Falas ini sebesar 2,25%, dan Bank Perkreditan Rakyat simpanan rupiah di 6,75%. Dan tentunya ini menjadi kabar baik karena memang tingkat penjaminan tersebut ini akan berlaku untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 September 2024. Dan keputusan tingkat bunga penjaminan ini menjadi angin segar karena diharapkan dapat memperkuat momentum intermediasi antara perbankan dan juga memberikan ruang lanjutan dalam pengelolaan likuiditas dan juga suku bunga nih, Maria. Benar, artinya adalah kita ada pancingan baru untuk bisa meletakkan dana kita di perbankan. Betul. Karena LPS sudah menjamin dengan tingkat suku bunga Bank Umum simpanannya di 4,25%. Jadi istilahnya gak tahan spending, lebih banyak saving nih untuk sekarang ya mentionnya ya. Tapi nggak cuma dari LPS, APBN kita juga bawa satu sentimen juga ya. Betul sekali, karena memang sebelumnya Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita ini melaporkan anggaran pendapatan dalam APBN kita kemarin, ini surplus hingga April 2024 sebesar 75,7 triliun atau 0,33% dari PDB, dan ini tentunya bisa mendukung belanja pemerintah untuk naik. Kalau belanja pemerintah naik, otomatis berarti konsumsi juga akan meningkat. Dan seperti yang kita ketahui kalau ngomongin konsumsi ini kan sebetulnya 54% PDB bergantung bagi konsumsi. Jadi ini tentunya menjadi angin segar juga, memberikan optimisme bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan apa yang terjadi, salah satunya adalah konsumsi yang tadi dampak dari Oke, ya. Baik. Ini cukup menarik untuk diperhatikan ya, karena memang kalau kita bicara mengenai APBN, kemudian anggarannya surplus gitu ya, sampai dengan 75,7 triliun rupiah ini, berarti bisa ada support yang lain dari beberapa kantong-kantong yang ada di pemerintahan gitu ya. Betul. Termasuk tadi di-mention sama Rian adalah soal masalah konsumsi. Ini juga bisa digenjot ya, kalau konsumsi kan lekat juga sama inflasi. Tapi mudah-mudahan inflasi kita masih cukup bisa terjaga ya dengan porsi yang sekarang sudah diberikan begitu ya. Tapi selain dari dua tadi yang memang base-nya adalah domestik, mancanegara juga nggak kalah seru nih untuk diperhatikan ya. Apa nih yang menjadi catatan kita nih di mancanegara? Tadi kan Maria sempat mengatakan bahwa kalau ngomongin konsumsi berarti ngomongin inflasi. Inflasi juga berarti suku bunga yang diperhatikan. Ini sebetulnya sudah menjadi sentimen dari beberapa hari lalu kita selalu bahas, di mana ini juga menjadi salah satu sentimen untuk hari ini atau penggerak di mana para pelaku pasar ini sebetulnya masih was-was karena masih menunggu hasil rapat FOMC The Fed terkait kebijakan suku bunga Bank Sentral, Maria. Karena memang saat ini ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga The Fed menurun imbas masih panasnya data inflasi Amerika Serikat, sehingga diperkirakan memang The Fed masih akan memangkas suku bunga di akhir tahun 2024. Bahkan sebagian investor ini meyakini The Fed baru akan memangkas suku bunga di tahun 2025, Maria. Aduh, mundur lagi dong berarti ya dari planning awal, di mana kita tahu bahwa sebelumnya di akhir tahun 2023 perencanaannya pemotongan suku bunga itu adalah 3 kali di tahun ini. Nah, berarti kita tinggal lihat nih apakah Bank Indonesia akan ahead the curve lagi, akan coba lagi compete dengan suku bunga yang ditawarkan di Amerika Serikat. Tapi ini agak berat juga ya untuk kondisi pemulihan perekonomian di mancanegara, di Amerika, terutama di dalam negeri juga sama nih, karena akan berat sekali nih, yang kredit-kredit akan mulai was-was ya kalau misalnya suku bunganya kembali dinaikkan. Tapi ada kabar baik juga nih soal dividen. Kalau suku bunganya memang seperti ini, dividennya ada nggak nih untuk kita nih ya, bagi para pemegang saham? Ini sebetulnya yang sebelumnya kita sampaikan di awal pada saat tadi opening atau pembukaan ngomongin soal dividen. Karena memang bulan Mei ini emiten pasar modal mulai ramai membagikan dividen, Maria. Dan ini tentu menjadi penggerak bagi IHSG, termasuk hari ini, dan kita lihat bagaimana nanti penutupan di sesi kedua. Pergerakan saham-saham big caps pun juga terpantau perbankan. Ini mengalami penguatan di zona hijau. Kita bisa lihat di sini untuk BBCA, Bank Mandiri, BRI, dan juga BNI masing-masing terapresiasi 0,54%, 3%, 0,88% dan juga 1,71%. Jadi memang kalau kita ketahui selain memberikan angin segar, tapi di sisi lain juga
menjadi ada kekhawatiran karena kalau biasanya usai pembagian dividen akan terjadi profit taking, Maria, seperti yang kita sebelumnya sebutkan. Sehingga memang seperti yang sebelum diketahui salah satu sektor energi ini mulai melemah dan juga terkoreksi. Kita lihat ada Adaro Energy dan juga Sumber Global Energy ini mengalami koreksi 6,62% dan juga 71,37%. Karena investor kita tuh kan terpecah dua ya. Ada yang memang dividennya tuh adalah memang mencari dividen karena memang mengkoleksi sahamnya dalam jangka waktu yang lama. Ada yang dividen hunter yang masuknya memang pada saat membagikan dividen, ada yang keluar juga sebelum X date-nya. Jadi dividen hunter cari capital gain aja gitu ya. Jadi kalau udah naik harga sahamnya makanya out dari market. Nah ini mungkin yang terjadi di beberapa saham-saham yang sudah membagikan dividen. Tapi good news-nya ya, karena tahun ini tuh ada kurang lebih dari Januari sampai Desember tuh 200 RUPS ya, sebenarnya 200 RUPS yang akan cukup bisa mewarnai pasar ya. Jadi lumayan untuk bisa melihat atau dapat gain dari dividen gitu ya. Oke, ini yang menarik sekali untuk dibahas, ada yang cukup lumayan apa ya? Gatal pengen ngomong dari awal ya. Soal brand ya, ini Betul. apa nih? Karena memang ada satu saham yang menarik yang kita ingin bahas dari awal pada saat sebelum closing bell dimulai, yakni adalah brand yang memang digembok atau disuspend sudah 2 hari tepatnya disuspend ini, dan gara-gara memang salah satu alasannya mencapai kenaikan sekitar 154% dalam waktu 4 bulan terakhir. Dan gara-gara ini hanya dalam satu malam saja harta kekayaan konglomerat Prayogo Pangsur ini turun 835 juta US dollar atau sekitar 13,4 triliun rupiah, Maria. Dalam semalam aja. Dalam semalam saja. Itu kalau dilihat dari hasil perhitungan penurunan harga saham yang terjadi begitu ya. Tapi kita akan lihat seperti apa nantinya begitu ya. Dan ini balik lagi ya Rian dan juga pemirsa, ini disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk bisa memilih saham-saham yang bisa Anda jadikan portofolio saham Anda. Tidak ada tendensi untuk mengajak membeli dan mengkoleksi saham-saham tertentu ya.